Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dapat melaksanakan pembelajaran walaupun hanya belajar dari rumah. Tapi Ibu yakin anak-anak soleh-soleha Ibu masih tetap semangat untuk menuntut ilmu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca doa. Semoga setelah nanti materi yang Ibu sampaikan, anak-anak soleh-soleha Ibu bertambah ilmu pengetahuannya dan memperoleh keberkahan dalam ilmu dan kehidupannya. Dan semoga di kemudian hari akan menjadi anak-anak yang sukses dan berhasil dan mencapai cita-cita yang diinginkannya. Mari kita sama-sama membaca doa ya nak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih di pelajaran ke-7. Ayo belajar Al-Quran. Minggu lalu anak-anak soleh-soleha Ibu tugaskan untuk membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan anak-anak soleh-soleha Ibu sudah pada hafal surah Al-Ikhlas. Masya Allah, luar biasa anak-anak soleh-soleha Ibu ya. Surah Al-Ikhlas terdiri dari berapa ayat, Nak? Terdiri dari 4 ayat. Surah Al-Ikhlas merupakan urutan surah ke-112 dalam Al-Quran. Untuk hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang penjelasan surah Al-Ikhlas. Pesan surah Al-Ikhlas. Apa saja penjelasan dari surah Al-Ikhlas. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu yang pertama, anak-anak soleh-soleha Ibu dapat menyebutkan arti Al-Ikhlas. Tidak hanya mengetahui surah atau ayat dari surah Al-Ikhlas, tapi anak-anak soleh-soleha Ibu dapat mengetahui apa arti dari Al-Ikhlas. Kemudian, menyebutkan jumlah ayat Quran surah Al-Ikhlas. Minggu lalu sudah Ibu bacakan ayat dari surah Al-Ikhlas. Pasti anak-anak soleh-soleha Ibu sudah tahu kan berapa jumlah ayat dari surah Al-Ikhlas. Kemudian menyebutkan tempat turunnya Quran surah Al-Ikhlas, di mana surah Al-Ikhlas diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Nanti Ibu jelaskan ya nak. Kemudian yang keempat menjelaskan isi pokok surah Al-Ikhlas. Apa saja pokok-pokok atau pesan yang terdapat pada surah Al-Ikhlas. Ya. Pesan surah Al-Ikhlas yang pertama, Al-Ikhlas artinya memurnikan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Esa artinya satu. Allah tidak berbilang. Allah tidak memiliki anak. Allah juga tidak memiliki ayah, bapak, ibu. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Ya. Tidak ada sekutu baginya. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang lain selain Allah. Esa artinya satu. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surah Al-Ikhlas merupakan urutan surah ke-112 dalam Al-Quran. Kemarin, minggu lalu, Ibu juga sudah menjelaskan bahwa Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.232 ayat. Maka, surah Al-Ikhlas ini merupakan urutan surah ke-112 dalam Al-Quran. Sudah dilihat nak Al-Qurannya? Iya, sebagian sudah pada melihat kan? Di mana terdapat surah Al-Ikhlas. Kemudian surah Al-Ikhlas tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Ya, di sini Ibu gambarkan ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah terdapat di kota Mekah. Jadi, Nabi Muhammad menerima wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu surah Al-Ikhlas, pada saat di kota Mekah. Ya, kita baca kembali surah Al-Ikhlasnya ya nak ya. Ya, kemudian Ibu akan membacakan arti dari masing-masing ayat surah
Al-Ikhlas. Ya, perhatikan ya, Nak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama diperhatikan. Kul huwallahu ahad. Ya. Kul huwallahu ahad. Berarti pertama huruf ha, kemudian dilanjutkan dengan huruf alif a. Ya, jadi kul huwallahu ahad. Ya. Artinya, katakanlah dialah Allah yang esa. Dialah Allah yang satu. Tiada Tuhan yang lain yang patut disembah. Hanyalah Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Berarti di sini dijelaskan bahwa hanya Allah lah yang patut disembah. Tidak ada Tuhan yang lain yang patut disembah selain Allah. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Allahus Somad. Allahus Somad. Artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Berarti di sini hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Tidak ada yang lain yang patut kita mohonkan kecuali Allah. Ya. Misalkan pada saat kita kesusahan atau kebutuhan ekonomi, kebutuhan kehidupan sehari-harinya sangat susah, maka dia tidak bermohon kepada pohon yang besar, tapi ia tetap melaksanakan ibadah seperti sholat, berdoa kepada Allah, semoga Allah mempermudah dalam kehidupannya, dimurahkan rezekinya, ya, dan keberkahan dalam hidupnya. Jadi dalam segala hal hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Tidak ada yang lain yang patut kita sembah, kita mohonkan kecuali Allah. Kemudian ayat yang ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Artinya dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti Allah itu tidak memiliki ayah. Allah tidak memiliki ibu. Allah juga tidak memiliki anak. Kalau seandainya Allah itu memiliki anak, berarti Allah itu memiliki sifat yang sama seperti manusia. Berarti Allah itu tidak memiliki sesuatu yang istimewa atau memiliki kekuasaan yang lebih dari manusia. Ya. Kemudian, kalau seandainya Allah itu memiliki ibu, memiliki bapak, berarti ada yang lebih kuasa, ada yang lebih hebat dari Allah. Sehingga karena Allah Maha Kuasa atau disebut dengan Al-Malik, masih ingat kan anak-anak soleh-soleh ibu, Al-Malik, Allah Maha Raja. Jadi Allah itu dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dia tidak mempunyai anak dan juga tidak mempunyai ayah dan ibu. Ya, berarti Allah itu yang wahid, Allah yang satu, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Raja. Ya. Kemudian ayat yang terakhir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Berarti di sini Allah itu tidak sama dengan manusia, ya, tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Mukhalafatu lil hawadisi. Ya, tidak sama dengan ciptaannya, ya. Jadi sehingga Allah itu dialah yang satu, dialah yang Maha Kuasa, dialah yang Maha Raja. Tidak ada yang setara, tidak ada yang serupa dengannya, dan dia tidak diperanakkan dan juga tidak beranak. Ya. Apa isi pokok surah Al-Ikhlas? Pada surah Al-Ikhlas dijelaskan bahwa iman kepada Allah yang Maha Esa, yaitu tentang iman kepada Allah yang Maha Esa. Iman artinya yakin dan percaya. Dengan membaca surah dan arti dari ayat per ayat surah Al-Ikhlas, maka kita semakin yakin, semakin beriman kepada Allah
yang Maha Esa, yang satu. Tidak ada Tuhan yang lain yang patut disembah selain Allah. Kemudian, dan hanya kepada Allah kita memohon pertolongan. Allahus Somad. Berarti kita hanya memohon kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan manusia, ya, yang Maha segala-galanya. Tidak ada yang lain yang patut disembah selain Allah. Apabila kita menyembah selain Allah, dalam Islam disebut dengan syirik perbuatannya. Sedangkan orang yang menyembah selain Allah, misalkan menyembah pohon yang besar, ya, itu disebut dengan musyrik. Ya, dalam Islam itu merupakan salah satu dosa besar. Ya, dosa besar. Keutamaan surah Al-Ikhlas. Apa keutamaan surah Al-Ikhlas? Ya, dalam salah satu hadis itu adalah perkataan Rasulullah SAW. Ya, dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari adalah salah satu periwayat hadis. Ya, jelaskan bahwa ada salah satu sahabat yang bertanya, ya. Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surah Al-Ikhlas sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Dalam hal ini dijelaskan bahwa apabila kita membaca surah Al-Ikhlas satu kali berarti sudah sepertiga Al-Quran. Kalau 3 kali berarti kita sudah mengkhatamkan Al-Quran. Hal ini bukan berarti kita dengan hanya membaca surah Al-Ikhlas kita sudah khatam. Kita tidak perlu membaca surah-surah atau ayat-ayat Al-Quran yang lain. Tidak seperti itu, ya. Tetapi dijelaskan begitu istimewa atau keutamaan dari surah Al-Ikhlas bahwa dengan hanya membaca satu surah Al-Ikhlas saja, surah Al-Ikhlas ya nak, kita sudah membaca sepertiga dari Al-Quran. Ya. Karena sahabat tidak percaya, maka kemudian Abu Sa'id Al-Khudri menuturkan bahwa Rasulullah bertanya kepada para sahabat, apakah seorang dari kalian tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Jadi Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat. Kemudian pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan. Satu hari, satu malam saja, satu malam, ya. Apakah kalian tidak sanggup untuk membaca sepertiga Al-Quran? Ya, kalau orang yang membaca sepertiga malam, sepertiga dari Al-Quran itu berarti dia sudah di karantina atau dipondokkan dalam satu malam tersebut. Jadi hanya membaca ayat Al-Quran saja. Ya, maka mereka merasa, para sahabat itu merasa keberatan, gitu. Kemudian pertanyaan itu membuat para sahabat keberatan sehingga mereka pun berkata, siapa di antara kami yang mampu melakukan hal itu ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, Allahul Wahidus Somad adalah sepertiga Al-Quran. Maksudnya yaitu dengan membaca satu surah Al-Ikhlas berarti sudah membaca sepertiga Al-Quran. Begitulah keutamaan dari surah Al-Ikhlas. Jadi kesimpulannya, yang pertama, surah Al-Ikhlas itu menjelaskan tentang iman, keyakinan kita kepada Allah, bahwa Allah lah yang Maha Esa, Allah lah yang satu, yang patut disembah. Tidak ada Tuhan yang lain yang patut disembah. Dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan. Karena apa? Karena Allah telah menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini sehingga kita dapat menikmati segala karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Ya, kalau seandainya Allah beranak, berarti sama sifatnya, perilakunya seperti manusia. Kalau dia diperanakkan berarti Allah itu lemah karena ia dilahirkan oleh orang yang lebih hebat atau lebih kuat darinya. Ya. Kemudian hanya kepada Allah kita menyembah,
ya, tidak ada yang lain yang patut disembah. Ya. Tugas untuk anak-anak soleh-soleha ibu pada hari ini, ya, nanti kerjakan di Google Form. Ya, dikerjakan dengan baik setelah mendengar penjelasan video pembelajaran yang ibu berikan pada hari ini. Nanti dikerjakan ya nak, dibaca baik-baik, perlahan-lahan, dibaca dengan teliti, ya, agar memperoleh nilai yang baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih buat anak-anak soleh-soleh ibu yang sudah mau menyimak, mendengarkan pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak soleh-soleh ibu memperoleh ilmu yang berkah, bertambah ilmu pengetahuannya. Kemudian membawakan bacaan surah Al-Ikhlas di dalam sholat atau sebelum tidur membacakan surah Al-Ikhlas. Ingat ya, tadi ibu jelaskan bahwa membaca satu surah Al-Ikhlas berarti sudah membaca sepertiga dari Al-Quran. Kalau 3 kali dibaca berarti sudah menghatamkan Al-Quran. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan walhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.